761 4 tingkat hukum 1. Hukum mesin, pemahaman selesai. Lu Yuan menghela napas lega. Ia senang sesaat sebelum ia sekali lagi membenamkan dirinya dalam wawasan baru. Dari 4 hukum ruang, waktu, takdir, dan fantasi, Lu Yuan memilih untuk memahami hukum spasial. Jantung hukum sekali lagi menggunakan Lu Yuan untuk muncul di ruang hukum yang penuh dengan garis spasial yang terdistorsi, dan memulai pemahaman baru. 80 tahun. Di dunia nyata, di laut kekacauan primal tidak jauh dari gelembung alam semesta. Udara yang kacau melonjak, dan sarang busuk dengan lendir hijau yang mengalir dan sarang pemusnahan yang sepenuhnya terkondensasi dari tulang perlahan mendekat. Binatang buas yang bermutasi di 2 sarang mutasi saling meraung ke sarang masing-masing, aura mereka melonjak. Namun segera, semua binatang buas yang bermutasi menjadi tenang dan bersujud di tanah. Raja Korosi muncul di atas sarang busuk dengan lendir hijau yang mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, Raja Kehancuran dengan tulang hijau dan pola berwarna darah muncul di atas sarang busuk. Keduanya saling memandang dalam-dalam dan kemudian perlahan saling mendekati. Lama tidak bertemu, suara Raja Korosi yang sedikit lengket terdengar. Api merah darah di mata Raja Kehancuran berputar-putar saat dia mengangguk sedikit. Sudah miliaran tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Aku ingin tahu apakah kekuatanmu saat ini telah meningkat. Hehehehe, kamu akan lihat. Raja Korosi mengeluarkan tawa aneh dan kemudian berkata dengan sedikit sarkasme. Sayangnya, Raja Daging dan Darah tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu kita lagi. Mati di kosmos muda, sampah adalah sampah. Raja Kehancuran tidak keberatan. Alam semesta itu mungkin memiliki beberapa ahli tingkat hukum, jadi kita harus lebih memperhatikan mereka. Raja Korosi terkekeh. Raja Kehancuran melirik Raja Korosi. Tuan telah mengirim 2 sentuhan mutasi. Apakah kamu masih takut? Tentu saja tidak. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kalau begitu, dia akan menunggu sentuhan mutasi yang dikirim tuannya. Raja Kehancuran menyilangkan lengannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Raja Korosi hanya tertawa aneh dan perlahan mundur ke sarang Korosi. Waktu berlalu, dan waktu yang lama berlalu. Sarang pembusukan dan sarang kehancuran menduduki wilayah laut kekacauan. Binatang buas eksotis masuk dan keluar, terus-menerus melahap semua yang bisa mereka temukan di laut kekacauan. Raja Korosi dan Raja Kehancuran tinggal di sarang mereka. Pada saat ini, kedua Raja Mutasi bergegas keluar dari sarang dan melihat ke arah yang sama pada saat yang sama. Di arah itu, aura jahat yang mengerikan beredar. 2 aliran cahaya hijau bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya di laut kekacauan, dan segera mendekati lokasi kedua sarang. Mereka adalah 2 monster daging yang tampak jahat dengan sejumlah besar tentakel. Mereka adalah 2 sentuhan mutasi yang telah dipisahkan oleh ibu mutasi darinya. Mereka akhirnya di sini. Senyum muncul di wajah berlendir Raja Korosi. Di sampingnya, mata Raja Kehancuran bersinar dengan cahaya merah darah saat dia dan Raja Inkubasi menyerbu ke depan. Kedua sentuhan mutasi perlahan berhenti ketika mereka melihat Raja Korosi dan Raja Kehancuran. Salah satu sentuhan mutasi berkata, Raja Korosi, Raja Kehancuran, kudengar ada seorang prajurit tingkat hukum yang kuat di alam semesta muda itu. Bahkan Raja Daging dan Darah pun tewas di sana. Raja Kehancuran mengangguk sedikit. Hehehe, dengan tambahan 2 orang, total 4 ahli tingkat hukum akan mampu menghadapi alam semesta yang paling kuat sekalipun. Tanpa basa-basi lagi, mari kita berangkat. Raja Korosi berkata, perlahan. Kemudian, sarang pembusukan dan sarang penghancur perlahan bergerak menuju gelembung kosmik di dekatnya. Di lapisan atas tanah asal, Lu Yuan perlahan membuka matanya. Ada benang-benang putih keperakan berkelebat di matanya. Ini semua adalah garis spasial. Hukum spasial telah sepenuhnya dikuasai oleh Lu Yuan. Lu Yuan terkejut. Baru setelah sepenuhnya menguasai hukum ruang angkasa, Lu Yuan menemukan kekuatan hukum ruang angkasa. Dalam pandangannya, semua wilayah memiliki sejumlah besar garis spasial. Selama dia menginginkannya, dia akan dapat dengan mudah mengubah garis spasial ini, dan dengan demikian mengubah ruang ini. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia menginginkannya, dia bahkan dapat secara langsung menghapus ruang tanah asal. Tidak seorang pun akan dapat memasuki tanah asal lagi. Lu Yuan bahkan yakin bahwa dia dapat memperluas ruang di dalam alam semesta beberapa kali lipat.
Ini hanyalah perubahan paling sederhana dalam garis spasial. Dia bahkan dapat memodifikasi garis spasial itu sendiri, menciptakan badai spasial yang mengerikan, menciptakan kurungan spasial yang kuat, dan sebagainya. Berbagai kemampuan yang digunakan Lu Yuan selama level Panglima Perang juga akan sangat ditingkatkan. Dia hanya tidak tahu apakah dia dapat menggunakan teleportasi spasial di Laut Kekacauan sekarang setelah dia memiliki kendali penuh atas hukum spasial. Lu Yuan mengingat Laut Kekacauan yang pernah dilihatnya sebelumnya, ruang yang sangat stabil. Saat itu, Lu Yuan tidak dapat menyatu dengan ruang angkasa meskipun ia memiliki gen ruang angkasa tingkat dewa. Ia bertanya-tanya apakah ia dapat melakukannya sekarang. Jika memungkinkan, Lu Yuan akan cukup lincah bahkan di Laut Kekacauan. Mungkin ia dapat pergi dan melihat seperti apa keberadaan ibu mutasi itu. Jika tidak, ia bahkan tidak akan tahu seperti apa lawannya. Tepat saat Lu Yuan berpikir, ia tiba-tiba tertegun. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ia mengerutkan kening dan mendongak. Tatapannya seolah telah melewati ruang tanah asal dan mendarat di luar alam semesta 762 4 tingkat hukum 2. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami dapat merasakan bahwa banyak aura mutasi yang kuat sedang mendekati alam semesta dengan cepat. Ini dia datang lagi. Aku ingin tahu siapa yang datang kali ini. Tingkat hukum, 4 jalan, yang sangat kuat, yang terdahulu, daging dan darah, dan raja hampir sama. Seharusnya itu bukan ibu mutasi. Lu Yuan menghela napas lega. 4 aura nomologis yang hampir sama kuatnya dengan Raja Daging dan Darah mungkin sedikit sulit bagi Lu Yuan untuk dihadapi ketika dia bertemu dengan Raja Daging dan Darah. Namun sekarang, Lu Yuan juga telah menguasai hukum mekanis dan hukum spasial. Lu Yuan, yang telah menguasai total 7 hukum, memiliki peningkatan kekuatan yang substansial dibandingkan sebelumnya. Bahkan jika itu adalah 4 ahli tingkat hukum, bukan berarti mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Lu Yuan berpikir dalam hati dan tubuhnya menghilang dari tempat itu lagi. Kerajaan mesin, celah gelembung kosmik. Madus dan Kulos menjaga benteng mekanis. Selain mereka, ada juga Dewa Perang Keluo, Dewa Perang Yinggu, dan Dewa Perang Bingling. Total ada 5 Dewa Perang yang kuat. Alasan utamanya adalah bahwa terakhir kali para ahli nomologi menyerbu melalui celah ini, mereka meninggalkan sejumlah besar jejak mutasi, yang meningkatkan jumlah binatang buas eksotis di daerah ini dengan sangat banyak. Hanya mengandalkan 2 prajurit mekanik tingkat Panglima Perang, Madus dan Klos, mungkin tidak dapat sepenuhnya mempertahankan kota. Karena alasan ini, ras manusia, ras binatang, dan ras roh juga telah mengirim Dewa Perang untuk menjaga tempat ini. Tentu saja, mereka tidak memberitahu Lu Yuan tentang masalah sekecil itu. Bagaimanapun, mereka tidak dapat berurusan dengan para ahli nomologi, tetapi paling tidak, mereka dapat berurusan dengan para ahli Panglima Perang. Mereka tidak akan membiarkan masalah sekecil itu mengganggu kultivasi Lu Yuan. Di luar benteng mekanik, Keluo dan Yinggu sedang membunuh binatang buas eksotis kualitas dewa yang baru saja muncul. Binatang buas eksotis kualitas dewa ini memiliki 8 lengan tebal, dan tubuhnya ditutupi sisik hijau tebal. Kelihatannya sangat ganas. Ada banyak mata di lengannya, yang berdempetan satu sama lain. Mata-mata ini memancarkan sinar hijau. Sinar hijau itu menembus laut kekacauan primal, menyerang Yinggu dan Keluo. Namun, Yinggu dan Keluo adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang, jadi kekuatan mereka tentu saja tidak lemah. Energi spiritual melonjak di sekitar mereka berdua saat mereka menghindari serangan dan melakukan serangan balik. Kapak perang di tangan Keluo membawa serta cahaya keemasan yang menakutkan saat menebas binatang eksotis berkualitas dewa itu. Sementara itu, meriam energi spiritual berwarna putih keperakan terus ditembakkan dari mulut Yinggu. Kedua panglima perang yang kuat itu menekan binatang eksotis berkualitas dewa itu dan segera menghajarnya hingga penuh luka. Seekor binatang eksotis berkualitas dewa ingin dengan paksa menerobos garis pertahanan kita. Kau benar-benar tidak takut mati. Yinggu menghindari sinar dan berkata dengan dingin. Keluo, yang berada di sampingnya, mencengkeram kapak perangnya erat-erat. Melihat binatang eksotis berkualitas dewa yang auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dia berkata, Yinggu, sudah hampir waktunya. Bersiaplah untuk pukulan terakhir. Yinggu juga mengangguk. Energi spiritual kedua belah pihak melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini, binatang eksotis berkualitas dewa,
yang penuh luka dan memiliki aura yang jauh lebih lemah dari sebelumnya, tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan raungan gila. Cahaya hijau yang sangat menakutkan bersinar di sekitar tubuhnya, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Retakan bahkan muncul di tubuhnya. Apa? Merasakan aura yang membumbung dari binatang eksotis berkualitas ilahi ini, pupil Yinggu dan Keluo mengerut, agak terkejut. Tepat pada saat ini, tubuh mereka bergetar seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasakan aura yang sangat menakutkan mendekat. Keduanya tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke kedalaman laut kekacauan. Di laut kekacauan primal, energi kekacauan primal melonjak. Dua raksasa bergegas keluar dan dengan cepat mendekati gelembung kosmik. Melihat kedua makhluk besar yang seukuran galaksi ini, baik Yinggu maupun Keluo mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa itu? Geram Yinggu. Baik itu lembah perak atau Keluo, ketika mereka datang untuk mendukung Lu Yuan telah menghancurkan sarang daging dan darah. Mereka bahkan tidak melihat sarang daging dan darah, jadi mereka tentu saja tidak tahu apa benda di depan mereka ini. Hanya saja tubuh besar ini dan aura mengerikan yang keluar darinya masih membuat mereka berdua merasakan ancaman yang mematikan. Hal-hal di dalamnya jelas tidak biasa. Yinggu dan Keluo saling memandang dan berniat untuk mundur. Namun, pada saat itu, binatang eksotis tingkat dewa yang mengamuk karena alasan yang tidak diketahui itu menyerang Yinggu dan Keluo, mengabaikan retakan di tubuhnya. Aura yang kuat itu membuat hati Yinggu dan Keluo menegang. Sialan, mereka tidak bisa mundur, jadi mereka hanya bisa berdiri bersama dengan binatang eksotis berkualitas dewa itu lagi. Pada saat ini, di benteng mekanik yang tidak jauh dari sana, Bingling, Madus, dan Klos awalnya sedang menyaksikan Yinggu dan Keluo mengepung binatang buas eksotis berkualitas dewa di ruang komando. Tidak ada kekhawatiran di wajah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, saat kekuatan cahaya yang ditinggalkan oleh Lu Yuan menghilang dalam gas kekacauan, jejak mutasi di kejauhan menarik sejumlah besar binatang buas eksotis, termasuk banyak binatang buas eksotis berkualitas dewa. Mereka sudah terbiasa dengan serangan binatang buas eksotis berkualitas dewa. Itu hanya binatang buas eksotis tingkat dewa. Di mata mereka, itu tidak berarti apa-apa. Namun, tepat pada saat ini, alarm yang menusuk telinga berbunyi lagi di ruang komando. Lampu alarm merah menyala, menyebabkan Madus dan Klos gemetar. Mereka langsung teringat pada adegan ketika Raja Daging dan Darah menyerbu kota dan berdiri. Mungkinkah itu pihak mereka lagi? Mereka seharusnya tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan, bukan? Apa yang terjadi? Kata Klos. Tuanku, tidak bagus, ada aura mutasi kuat lainnya. Tingkat hukum, itu di tingkat hukum. Prajurit mekanik di ruang komando menatap perangkat mekanik di depannya. Suaranya bergetar saat ia memproyeksikan gambar di layar. Di layar cahaya, dua titik cahaya hijau besar perlahan mendekati garis pertahanan yang mewakili gelembung kosmik. Di samping titik cahaya besar itu, ada titik-titik hijau pekat, yang semuanya adalah binatang buas yang bermutasi. Melihat pemandangan ini, Madus tertegun dan berkata dengan kaget. Hanya ada satu kali terakhir, tetapi sebenarnya ada dua kali ini. Tidak, perangkat itu menunjukkan bahwa ada 4 sumber energi tingkat sihir. Suara prajurit mekanik itu bergetar saat ia berbicara perlahan. Mendengar ini, atmosfer di ruang komando membeku dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Madus, Klos, dan Bingling saling memandang. Mereka merobek ruang pada saat yang sama dan tiba di luar benteng. Kemudian, mereka semua membeku di tempat dan melihat dua sarang besar perlahan muncul di laut kekacauan. Mereka bertiga terdiam sejenak. Kemudian, mereka merasakan pertempuran tidak jauh dan ekspresi mereka berubah. Mereka melihat Keluo dan Yinggu bertarung tidak jauh. Tidak bagus. Keluo dan Yinggu masih di luar. Cepat bantu mereka. Ekspresi Madus berubah saat dia berteriak. Terlalu berbahaya untuk tetap berada dalam kekacauan saat ini. Cepat beritahu Lu Yuan, kata Klos. Mereka bertiga ingin bergegas keluar dari gelembung kosmik untuk membantu Keluo dan Yinggu membunuh binatang eksotis berkualitas dewa itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Binatang eksotis kualitas dewa yang sedang mengamuk itu membeku di tempat sebelum diselimuti oleh bola api cahaya. Binatang eksotis kualitas dewa itu mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum berubah menjadi abu. Keluo dan Yinggu, yang tidak punya pilihan selain melawannya karena amukan binatang eksotis kualitas dewa itu, tercengang di tempat.
Madus dan dua orang lainnya yang hendak bergegas keluar untuk membantu juga tercengang. Mereka berbalik dan melihat Lu Yuan. Mereka segera menghela napas lega dan merasa tenang. Meskipun mereka menghadapi binatang nomologis yang kuat, dengan Lu Yuan di sekitar, mereka merasa tidak akan ada masalah. Mereka tidak tahu kapan mereka mulai, tetapi mereka sudah terbiasa dengan penampilan kuat Lu Yuan dan berpikir bahwa bahkan binatang nomologis bukanlah tandingannya. "Ah Yuan, kamu di sini." Keluo menyeringai dan berkata. Lu Yuan melirik Keluo dan Yingu, yang terluka oleh amukan binatang eksotis kualitas dewa itu, dan cahaya hijau menyala di matanya. Baik Keluo maupun Yingu, luka mereka langsung sembuh. Keluo dan Yingu tertegun sejenak, lalu mereka tenang kembali. Bagaimanapun, itu Lu Yuan. Masalah kecil seperti mengobati luka mereka secara instan tidak akan mengejutkan mereka lagi. Lu Yuan mengangguk dan melihat kedua sarang mutasi yang besar. Dia berkata, "Kalian kembali dulu. Ada 4 ahli tingkat hukum di sini. Mereka cukup kuat." 4. Pupil mata Keluo dan Yingu mengerut, agak terkejut 763 kloning ibu mutasi 1. "Ah Yuan, kau tidak punya masalah." Keluo menatap Lu Yuan dengan cemas. Lu Yuan tertegun sejenak sebelum ia mengerti apa yang dimaksud Keluo. Bagaimanapun, mereka adalah 4 ahli tingkat hukum. Ia tersenyum dan mengangguk. "Itu bukan masalah besar. Kalian bisa kembali dulu." Keluo dan Yingu saling bertukar pandang, mengerti bahwa mereka tidak bisa banyak membantu. Mereka mengangguk dan terbang menuju benteng mekanik di kejauhan. Begitu mereka berdua terbang kembali, Madus dan dua lainnya menghampiri mereka. "Bagaimana?" Keluo menatap punggung Lu Yuan di kejauhan dan merasa sedikit rumit. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang prajurit tingkat dewa perang. Dalam ratusan juta tahun terakhir, ia telah menjaga garis pertahanan gelembung kosmik. Ia tidak menyangka bahwa ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk campur tangan sekarang. Menghadapi tingkat hukum, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang terlalu lemah. Hingga saat ini, hanya Lu Yuan yang benar-benar dapat menghadapi tingkat nomologis dan menjadi penjaga alam semesta ini. Dia berkata perlahan, "Ah Yuan bilang tidak ada masalah. Yang bisa kita lakukan hanyalah percaya padanya." Ketika dewa perang lainnya mendengar ini, mereka terdiam sejenak sebelum menganggukkan kepala. "Beritahu yang lain, yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga bagian belakang agar tidak mengganggu saudara Lu Yuan." Yingu menyeringai dengan ekspresi berat. Sebagai dewa perang, siapa di antara mereka yang tidak sombong? Sekarang karena tidak ada ruang baginya untuk campur tangan, dia tentu saja tidak dalam suasana hati yang baik. Bingling, Madus, dan yang lainnya menganggukkan kepala. Setelah itu, mereka mengirim seseorang untuk memberitahu dewa perang lainnya. Mereka sendiri menatap ke arah laut kekacauan primal di kejauhan. Lu Yuan melayang di laut kekacauan. Udara yang kacau melonjak dan menghantam tubuh Lu Yuan. Bahkan logam terkeras di alam semesta akan perlahan berubah menjadi bubuk di bawah erosi udara yang kacau. Bahkan seorang ahli tingkat panglima perang tidak bisa bertahan dalam kekacauan terlalu lama. Namun, di bawah gerusan kekuatan hukum, tubuh Lu Yuan bahkan lebih kuat dari logam terkeras. Bahkan Kelski tidak dapat memengaruhi Lu Yuan. Dia hanya melihat dua sarang besar di kejauhan dengan ekspresi tenang. Terakhir kali, itu adalah sarang Raja Daging. Kali ini, ada dua. Melihat sarang yang mengalir dengan lendir hijau dan sarang yang terkondensasi dari tulang, Lu Yuan langsung teringat pada Raja Korosi dan Raja Kehancuran. Hanya ada dua Raja Mutasi yang tersisa. Sementara Lu Yuan berpikir, aura mutasi yang sangat kuat melonjak. Saat berikutnya, Lu Yuan melihat Raja Korosi dan Raja Kehancuran terbang keluar dari sarang dan menuju ke arahnya. Selain dua Raja Mutasi, Lu Yuan juga melihat dua monster daging yang tampak aneh. Dia mengangkat alisnya. Kekuatan kedua monster daging ini juga berada pada level nomologis. Namun, kedua monster daging level nomologis ini bukanlah tubuh utama para keturunan yang pernah ditemui Lu Yuan di alam semesta sebelumnya. Jelas, selain 3 tubuh keturunan, ada ahli nomologis lain di antara binatang bermutasi. Ini membuat tatapan Lu Yuan menyempit. Sementara Lu Yuan menilai keempat binatang ajaib itu, keempat binatang ajaib itu juga menatap Lu Yuan. "Apakah kamu orang yang membunuh tubuh keturunan dan Raja Daging kita?" Raja Korosi menilai Lu Yuan, suaranya sedikit lengket. Aura nomologis Lu Yuan yang kuat seperti lampu terang di malam yang gelap, segera menarik perhatian mereka. Lu Yuan melirik keempat binatang.
Nomologis itu dan tersenyum. Karena kau tahu bahwa rekanmu meninggal di sini, kau masih berani datang dan mati. Mencari kematian, cahaya merah darah di mata Raja Kehancuran menyala, dan cahaya hijau menyala di sekujur tubuhnya. Auranya terkunci erat pada Lu Yuan, dan dia perlahan berkata, "Kaulah satu-satunya tingkat hukum di alam semesta ini, kan? Saat kami membunuhmu, alam semesta ini akan menjadi makanan kami." Jejak dingin melintas di mata Lu Yuan. Energi spiritual melonjak di sekujur tubuhnya, dan aura yang sangat kuat perlahan muncul. Ki kacau yang awalnya mengenai tubuh Lu Yuan didorong menjauh oleh aura yang kuat ini. Aliran cahaya melintas di permukaan tubuh Lu Yuan. Hukum bintang, hukum kehidupan, hukum mesin, hukum luar angkasa, hukum cahaya, hukum kegelapan, dan hukum kematian. Aura misterius dari 7 kekuatan hukum yang kuat beredar, membuat aura Lu Yuan sangat menakutkan. Keempat Raja Mutasi yang menatap Lu Yuan tercengang saat melihat ini. Semua mata mereka menatap Lu Yuan dengan sedikit ketidakpercayaan. 1, 2, 3, 7 hukum. Suara Raja Korosi bergetar dan tajam. Raja Kehancuran dan 2 sentuhan mutasi juga bingung. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Yuan sangat kuat, dia secara alami tidak lemah karena dia bisa membunuh Raja Daging dan Darah. Namun, menguasai 7 hukum adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu kuat di alam semesta yang masih muda? Di bawah keterkejutan mereka, Lu Yuan tidak menahan diri. Energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak, dan ruang di sekitar keempat binatang nomologis langsung membeku. Merasakan ruang membeku, binatang bermutasi nomologi itu menggeram dengan suara rendah. Kekuatan mutasi yang mengerikan melonjak, dan fluktuasi nomologi beredar di sekujur tubuhnya. Aura di sekitar Raja Korosi membawa kekuatan korosi dan pembusukan yang kuat, ingin merusak benang spasial dan membuatnya untuk digunakan. Kekuatan penghancur yang mengerikan beredar di sekitar Raja Kehancuran. Kekuatan penghancur berwarna darah ingin menghancurkan garis spasial sepenuhnya dan melepaskan diri dari segel spasial. Yang mengejutkan Lu Yuan adalah bahwa dari 2 monster yang tampak aneh itu, yang satu memiliki kekuatan es yang padat dan kekuatan racun yang kuat beredar di sekujur tubuhnya, sementara yang lain memiliki aura logam yang sangat tajam dan aura bintang yang tebal 764 cloning ibu mutasi 2. Setiap monster memiliki 2 jenis hukum es dan hukum racun, serta hukum logam dan hukum bintang. Garis spasial yang tidak dapat diganggu oleh hukum penghancuran dan hukum inkubasi sebenarnya bergetar di bawah maksim ganda dari 2 monster daging. Itu bisa lepas kapan saja. Lu Yuan sedikit mengernyit, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat di bawah dukungan sejumlah besar hukum. Namun, dia hanya menggunakan 1 hukum spasial. Menghadapi serangan 2 hukum secara bersamaan, sulit baginya untuk menjadi stabil seperti Gunung Tai. Yang paling mengejutkan Lu Yuan adalah bahwa sebagai ahli nomologi dari binatang bermutasi daging dan darah yang tampak aneh ini sebenarnya lebih kuat dari Raja Korosi dan Raja Kehancuran. Mereka berdua memahami 2 jenis hukum nomologi. Jejak dingin melintas di mata Lu Yuan, diikuti oleh cahaya putih yang beredar di matanya. Pada saat berikutnya, nyala api cahaya yang mengerikan menyala di ruang tertutup dari keempat binatang nomologi. Api cahaya yang mengerikan itu membawa kekuatan pemurnian yang padat saat terus-menerus menggerogoti keempat binatang nomologis itu. Tubuh Raja Korosi dan Raja Kehancuran bergetar, dan mereka mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Keduanya tidak bisa lagi menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari kendali, jadi mereka hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan pembakaran api cahaya. Bahkan kedua sentuhan mutasi itu gemetar. Mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan sebagian kekuatan mereka untuk menahan api cahaya. Garis spasial yang akan hancur menjadi stabil. Semut terkutuk. Salah satu iblis mutasi mengeluarkan suara yang sangat aneh yang tidak dapat dibedakan dari jenis kelaminnya. Sejumlah besar mata di tubuhnya menatap Lu Yuan. Ekspresi Lu Yuan sedikit berubah saat dia merasakan hawa dingin yang ekstrim, seolah-olah dia sedang ditatap oleh sesuatu yang mengerikan. Lu Yuan menatap sentuhan mutasi dan mengerutkan kening. Ekspresinya dingin, bahkan seekor semut pun bisa membunuhmu. Ledakan, kekuatan kematian berwarna putih keabu-abuan berubah menjadi sabit kematian yang menebas keempat binatang nomologis itu. Raja Korosi dan Raja Kehancuran, yang sudah berjuang untuk menahan api cahaya, tidak dapat menghindari sabit kematian. Sabit kematian menebas tubuh mereka,
dan aura mereka melemah sedikit demi sedikit. Luka muncul di tubuh mereka, dan ada berbagai jejak korosi oleh kematian. Aura di sekitar mereka melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika aura mereka lemah, api cahaya memanfaatkan situasi dan mulai membakar tubuh mereka. Tanda-tanda hangus segera muncul di tubuh mereka, dan asap hitam kehijauan mengepul. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan rendah, dan aura mereka mulai melemah dengan kecepatan yang lebih cepat. Dua tentakel bermutasi tidak mudah menghadapi sabit kematian. Daging di tubuh mereka bergetar terus-menerus, dan luka-luka muncul. Namun, segera, mulut terbuka di tubuh mereka, dan bisikan-bisikan jahat terdengar. Di bawah bisikan-bisikan itu, sabit kematian berwarna putih keabu-abuan hancur, dan nyala api cahaya untuk sementara ditolak. Bahkan garis-garis spasial beriak sejenak. Pada saat ini, aliran kekuatan bintang mengamuk dan menekan dua sentuhan bermutasi. Sentuhan bermutasi, yang hendak bergerak, tiba-tiba gemetar. Sejumlah besar mata di tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan bintang, dan tubuhnya retak, memperlihatkan retakan. Lu Yuan sedikit menyipitkan matanya. Di bawah gelombang kekuatan spiritual, kekuatannya dilepaskan. Dalam sekejap, tubuh Raja Korosi dan Raja Kehancuran hancur. Potongan-potongan tubuh yang menggeliat itu terbakar oleh api cahaya dan berubah menjadi abu dengan teriakan yang menyedihkan. Kedua tentakel bermutasi itu menyaksikan Raja Kehancuran dan Raja Korosi tewas. Cahaya hijau menyambar di sekitar tubuh mereka dan mereka mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Pada saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari kedua sentuhan bermutasi itu. Dalam sekejap, kekuatan kematian, cahaya, bintang, dan ruang semuanya disingkirkan. Kedua tubuh tentakel bermutasi itu menggeliat dan akhirnya bergabung menjadi satu. Aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya perlahan muncul. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut, dan sedikit perubahan muncul di wajahnya yang tenang. Setelah kedua sentuhan bermutasi itu menyatu, mereka berubah menjadi monster daging yang besar. Monster daging ini memiliki tentakel yang padat. Daging pada tentakel itu menumpuk membentuk wajah yang kabur dan ganas. Auranya sangat kuat. Keempat hukum itu seperti domba jinak, mengelilingi monster daging itu. Sangat kuat. Lu Yuan menatap monster daging di depannya dengan dalam. Namun, Lu Yuan tidak khawatir jika hanya itu. Setelah monster daging itu muncul, mata hijau tua itu menatap Lu Yuan dan meraung tajam. Semut, kau benar-benar berani membunuh tiga anakku yang paling sombong. Aku akan segera datang dan melahap alam semestamu sepenuhnya. Hati Lu Yuan bergetar. Dia menatap monster daging itu dan menyipitkan matanya. Kau adalah ibu. Mutasi. Monster daging itu tidak menjawab. Keempat hukum di sekitar tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Lu Yuan seperti anak panah. Dimanapun kekuatan hukum yang padat dan menakutkan itu lewat, ki kekacauan primal bergetar hebat. Seluruh laut kekacauan primal mengaduk gelombang mengerikan. Ekspresi Lu Yuan serius, dan aliran kekuatan hukum yang sangat menakutkan melonjak. Semua kekuatan hukum menyatu, berubah menjadi pusaran besar yang melesat ke arah empat anak panah hukum. Keempat anak panah nomologis langsung dilahap oleh pusaran nomologis. Pusaran nomologis tidak berhenti dan terus menyerbu ke arah monster daging. Melihat ini, monster daging itu mengeluarkan geraman rendah. Cahaya hijau menyala di sekitar tubuhnya karena ingin terus menyerang. Namun, pada saat ini, sabit kematian berwarna putih keabu-abuan tiba-tiba muncul di belakang monster daging itu dan menebas tubuhnya. Tubuh monster daging itu berhenti sejenak, dan pusaran nomologis telah mendekati monster daging itu saat ini. Kekuatan tarik yang mengerikan menarik monster daging itu ke arah pusaran nomologis. Sialan, semut, tunggu saja. Monster daging itu terus berjuang. Aliran kekuatan nomologis melonjak keluar. Cahaya hijau keluar dari matanya, dan gumaman terdengar dari mulutnya. Kekuatan yang mengerikan bergetar di sekitar tubuhnya, tetapi tidak bisa lepas dari tarikan pusaran nomologis. Pusaran nomologis yang terbentuk dari penggabungan 7 jenis kekuatan nomologis jauh lebih kuat daripada monster daging ini. Tentu saja, tidak mudah untuk melepaskan diri. Hanya dalam waktu singkat, monster daging itu sepenuhnya ditarik oleh pusaran nomologis. Di pusaran nomologis, monster daging itu berubah menjadi potongan-potongan daging cincang. Saat potongan-potongan daging cincang ini menggeliat, mereka secara bertahap dihancurkan oleh pusaran nomologis. Lu Yuan melihat aura mutasi yang perlahan menghilang dan menghela napas lega.
Setelah aura mutasi benar-benar menghilang, Lu Yuan membubarkan pusaran nomologis. Dia melihat laut kekacauan yang perlahan tenang, tetapi tidak ada kegembiraan di hatinya. Lu Yuan tahu bahwa monster ini mungkin terkait erat dengan ibu mutasi. Jika dikatakan bahwa itu adalah dua individu yang terpisah sebelumnya, setelah menyatu, itu mungkin klon dari ibu mutasi. Jika klon ibu mutasi merasakan kekuatan Lu Yuan saat ini, maka tubuh utama ibu mutasi pasti juga merasakannya. Lu Yuan tidak memiliki sedikit pun harapan untuk beruntung. Meskipun dia tahu kekuatan Lu Yuan saat ini, ibu mutasi masih berteriak-teriak untuk melahap alam semestanya. Ini berarti bahwa ibu mutasi mungkin jauh lebih kuat darinya. Saat memikirkan hal ini, hati Lu Yuan hancur dan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dilihat dari keadaan ibu mutasi saat ini, tidak peduli apa yang dia lakukan sebelumnya, dia mungkin berencana untuk bergegas sekarang. Sejak Raja Daging Mati hingga Raja Korosi dan Raja Kehancuran tiba, kecepatan ibu mutasi hanya akan memakan waktu lebih sedikit. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari ibu mutasi dalam waktu sesingkat itu? Atau adakah cara lain untuk mengulur waktu? Lu Yuan menghela napas lega dan merasa sedikit tertekan. Kalau saja dia punya lebih banyak waktu, 765 daun-daun gugur masih kembali ke akarnya satu. Tepat saat Lu Yuan berpikir, dia tiba-tiba merasakan sejumlah besar aura bermutasi di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dua sarang raja mutasi masih ada di sana. Masih ada sejumlah besar binatang buas eksotis di sana. Ketika binatang buas bermutasi ini melihat kematian Raja Korosi dan 4 pembangkit tenaga nomologis lainnya, mereka tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mereka juga meraung dan menyerangnya. Tatapan dingin muncul di mata Lu Yuan, dan kekuatan hukum melonjak. Hukum cahaya dan kegelapan berubah menjadi pusaran hitam dan putih yang langsung melahap dua sarang mutasi dan binatang buas bermutasi. Sesaat kemudian, pusaran nomologis menghilang, hanya menyisakan udara kacau yang melonjak. Binatang buas bermutasi dan sarang mutasi semuanya telah menghilang. Lu Yuan mengembuskan napas sedikit dan terbang menuju benteng mekanik. Di benteng mekanik, Keluo dan para ahli dewa pertempuran lainnya telah menatap pertempuran di laut kekacauan sejak awal. Setelah melihat Lu Yuan mengalahkan 4 binatang nomologi sendirian, Keluo dan ahli panglima perang lainnya terkejut sekaligus senang. Yang mengejutkan adalah Lu Yuan, sebagai ahli tingkat nomologi, ternyata bisa sekuat itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa dengan mudah mengalahkan 4 binatang bermutasi tingkat nomologi. Mereka senang karena Lu Yuan begitu kuat sehingga alam semesta mereka secara alami akan lebih aman. Mereka bahkan akan memiliki kekuatan untuk melawan binatang buas yang eksotis. Jika Lu Yuan tidak begitu kuat, serangan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan alam semesta mereka jatuh ke dalam bencana. Ketika mereka melihat Lu Yuan membunuh 4 ahli tingkat nomologi, semua orang merasa lega dan menunjukkan senyum gembira. Seperti yang diharapkan dari saudara Lu Yuan. Terakhir kali, kamu dengan mudah membunuh binatang nomologi itu. Aku tidak menyangka kamu akan membunuh 4 binatang nomologi dengan mudah kali ini. Ini hal yang baik. Jika bahkan saudara Lu Yuan tidak bisa menghadapi keempat binatang nomologi itu, siapa lagi yang bisa menghentikan mereka? Kata Yingu. Yang lain mengangguk setuju. Dengan begitu banyak dari mereka bahkan tidak bisa menghadapi seekor binatang nomologi. Sekarang, menghadapi ahli seperti itu, mereka hanya bisa mengandalkan Lu Yuan. Suasana hening sejenak. Keluo menghela napas dan berkata, sayangnya, aku juga telah menggunakan Heart of Law, tetapi aku belum pernah memahami hukum. Jika aku juga dapat mencapai level hukum, aku dapat membantu Ah Yuan. Yang lain mengangguk dan menghela napas. Pada saat ini, tubuh Lu Yuan tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat semua orang menghela napas, Lu Yuan mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Madus tersenyum lalu menatap Lu Yuan. Ia berkata dengan serius, saudara Lu Yuan, terima kasih sekali lagi kali ini. Benar sekali, saudara Lu Yuan. Saya berterima kasih atas nama binatang ajaib. Jika bukan karena Anda, kami mungkin sudah mati di sini dan seluruh alam semesta akan hancur total. Yingu juga angkat bicara. Lu Yuan tersenyum. Kalian terlalu sopan. Bagaimanapun juga, alam semesta adalah rumahku. Tentu saja aku akan melindunginya dengan baik. Saat ia berbicara, ekspresi Lu Yuan menjadi gelap dan ia perlahan berkata, namun,
sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Salah satu monster tingkat sihir dari sebelumnya mungkin adalah klon ibu mutasi. Mungkin tidak lama lagi ibu mutasi akan tiba. Apa? Seru semua orang. Ibu mutasi? Apakah itu ahli terkuat dari sarang binatang bermutasi? Ya, 4 binatang eksotis nomologis yang datang kali ini dan binatang eksotis nomologis dari terakhir kali mungkin jauh lebih rendah daripada ibu mutasi. Ah Yuan, kalau begitu apakah itu lawan dari ibu mutasi? Keluo menatap Lu Yuan dengan sedikit antisipasi di matanya. Tidak hanya Keluo, tetapi Madus dan yang lainnya juga menatap Lu Yuan dengan penuh harap. Melihat ini, Lu Yuan terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Aku khawatir tidak sekarang. Ibu mutasi seharusnya jauh lebih kuat dariku. Suasana menjadi sunyi, dan sedikit keputusasaan muncul di mata semua orang. Lu Yuan adalah ahli terkuat di alam semesta. Mereka dan telah membunuh 5 binatang nomologis. Namun, bahkan Lu Yuan bukanlah tandingan ibu mutasi. Bukankah alam semesta mereka akan benar-benar tanpa harapan? Untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Melihat keheningan itu, Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan terjadi di masa depan. Para senior, kalian telah menjaga perbatasan alam semesta selama ratusan juta tahun. Ini belum saat terakhir. Mengapa kalian putus asa?" Madus dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka saling memandang, dan keputusasaan di mata mereka perlahan menghilang, digantikan oleh tekad. Ichichel tersenyum dan berkata, "Benar, meskipun kami tidak sekuat saudara Lu Yuan, kami sudah ada jauh lebih lama dari saudara Lu Yuan. Sebelumnya, ketika binatang bermutasi menyerbu, kami tidak pernah mundur. Bagaimana kami bisa putus asa begitu cepat kali ini?" Keluo juga mengangguk, memperlihatkan senyum sinis saat dia berkata, "Benar sekali, bahkan jika dia akan mati, dia harus berjuang sedikit lebih keras." Madus mengangguk dan perlahan berkata, "Kekuatan utama untuk menghadapi ibu mutasi adalah Anda, saudara Lu Yuan. Namun, jika Anda membutuhkan bantuan kami tidak akan ragu untuk melakukannya." Yinggu menatap Lu Yuan dan berkata, "Tetapi saudara Lu Yuan, bukankah kau mengatakan bahwa ibu mutasi akan segera datang? Kekuatan ibu mutasi seharusnya lebih kuat daripada 4 level maksim kali ini, dan kecepatannya juga seharusnya lebih cepat, kan? Kali ini, keempat binatang nomologis datang tidak lama setelah kematian binatang nomologis terakhir. Waktunya kali ini seharusnya lebih singkat. Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesingkat itu?" 766 daun-daun yang gugur masih kembali ke akarnya 2. Kata-kata ini membuat semua orang terdiam lagi, dan hati mereka menjadi berat. Meskipun mereka bersedia mencobanya, waktunya terlalu singkat. Mereka mungkin bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah hening sejenak, Keluo menatap Lu Yuan dan berkata, "Saudara Lu Yuan, dengan kekuatan tingkat dewa pertempuran kita tidak bisa tinggal di laut kekacauan terlalu lama. Tetapi kamu berbeda. Kamu berada di tingkat hukum, dan kamu juga keberadaan yang sangat kuat di antara tingkat hukum. Jika benar-benar tidak ada cara lain, kamu dapat membawa sebagian ahli dari 4 klan kita dan pergi. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin dapat menemukan alam semesta baru untuk menetap." Mendengar ini, semua orang terdiam sejenak. Kemudian, Yinggu perlahan mengangguk. "Saya pikir ini ide yang bagus. Selama benih dari keempat ras kita tertinggal, masa depan akan tetap ada." Madus mengangguk. "Dengan bakat saudara Lu Yuan, aku yakin selama masih ada cukup waktu, dia pasti akan lebih kuat dari ibu mutasi di masa depan. Saat waktunya tiba, kita akan membalas dendam pada saudara Lu Yuan." Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia menatap Madus dan yang lainnya. "Jika kalian benar-benar ingin pergi, apakah kalian tidak akan pergi?" Madus dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Keluo menatap bintang-bintang besar di belakangnya, tatapan lembut melintas di matanya. Dia kemudian tertawa keras. "Tidak, alam semesta ini adalah rumah kita. Kita telah tinggal di sini begitu lama dan melindunginya begitu lama. Pada akhirnya, aku berharap untuk pergi bersamanya. Kita telah hidup terlalu lama. Sudah hampir waktunya. Mari kita serahkan kesempatan ini kepada bayi yang baru lahir dengan potensi. Aku telah melawan binatang bermutasi sepanjang hidupku. Pada akhirnya, mati di medan perang mungkin bukan akhir yang buruk.
Suara Bingling dingin seolah-olah dia tidak berbicara tentang hidup dan matinya. Aku sudah tidak muda lagi. Aku tidak ingin meninggalkan kampung halamanku. Aku akan menyerahkannya pada yang muda. Madus menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihat ekspresi mereka, Lu Yuan terdiam dan merasa sedikit tersentuh. Bagaimanapun, para senior tingkat Panglima Perang ini telah menjaga perbatasan alam semesta sejak invasi binatang bermutasi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menopang ruang hidup bagi makhluk hidup di seluruh alam semesta. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka masih berharap untuk meninggalkan kesempatan bertahan hidup bagi keturunan mereka. Mereka masih berencana untuk menjaga alam semesta yang melahirkan mereka. Dia berpikir keras. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menciptakan alam semesta kecil di tubuhnya dengan menggunakan hukum ruang angkasa dan hukum bintang. Itu sudah cukup untuk membawa banyak makhluk alam semesta pergi. Lautan kekacauan itu sangat luas. Lu Yuan yakin bahwa selama dia bersembunyi, mustahil bagi sang ibu mutasi untuk menemukannya. Menurut Keluo dan yang lainnya, ini memang cara untuk menemukan jalan keluar. Namun, Lu Yuan melirik Keluo dan yang lainnya dan menghela napas lega. Meskipun dia dapat mengambil sebagian makhluk alam semesta, masih ada sebagian makhluk alam semesta yang hanya dapat dikubur di sini. Bahkan para senior yang telah menjaga perbatasan alam semesta ini bersedia untuk tinggal dan mati. Jika bukan karena saat-saat terakhir, Lu Yuan tidak akan mau membuat pilihan seperti itu. Meskipun Lu Yuan telah bertransmigrasi dari dunia lain, asal-usul alam semesta bahkan telah menyatu dengannya. Itu juga merupakan anugerah dari alam semesta bahwa dia dapat memiliki kekuatannya saat ini. Alam semesta ini juga merupakan kampung halamannya. Itu bukan hanya dia, tetapi juga kampung halaman Li Qinghe, Yeye, dan yang lainnya. Lu Yuan juga tidak ingin meninggalkan kampung halamannya. Bahkan daun-daun yang gugur pun kembali ke akarnya, apalagi manusia. Jika dia bahkan tidak memiliki akar, maka hanyut di laut kekacauan akan terlalu sepi. Saat pikirannya mengembara, dia menoleh untuk melihat laut kekacauan yang bergelombang dengan kabut kuning samar. Matanya berkedip. Setelah hening sejenak, Lu Yuan perlahan berkata, "Mungkin ada cara lain." Setelah mendengar ini, Keluo dan yang lainnya tertegun dan menatap Lu Yuan. Ada apa? Semua orang menatap Lu Yuan dengan penuh harap, berharap dia akan memberi mereka solusi. Setiap orang memiliki naluri untuk bertahan hidup. Jika memungkinkan, mereka secara alami ingin melestarikan alam semesta dan bertahan hidup pada saat yang sama. Namun, antara bertahan hidup dan tetap tinggal di kampung halaman mereka, mereka memilih yang terakhir. Lu Yuan tersenyum dan berkata perlahan, "Karena kita semua akan melarikan diri, mengapa kita tidak pergi dengan kampung halaman kita?" Setelah mendengar ini, Keluo dan yang lainnya terdiam sejenak. Kemudian, mereka menatap Lu Yuan dengan bingung. Bawa kampung halaman kita bersama kita dan pergi. Apa artinya itu? Mata Yinggu membelalak dan dia menatap Lu Yuan dengan bingung. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Arti harfiahnya adalah, kita akan mengambil alam semesta dan meninggalkan samudera kekacauan ini untuk menghindari pengejaran ibu mutasi." Semua orang memandang Lu Yuan dengan aneh. Mereka tidak menyangka Lu Yuan akan memikirkan metode seperti itu. "Bisakah ini dilakukan?" kata Madus dengan kaget. Lu Yuan tersenyum dengan ekspresi tegas. "Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di tingkat hukum, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya. Tapi aku bisa." Melihat ekspresi percaya diri Lu Yuan, keraguan awal semua orang berangsur-angsur mereda. Lu Yuan telah menciptakan terlalu banyak keajaiban di sepanjang jalan. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkin kali ini, Lu Yuan masih bisa menciptakan keajaiban. Tidak. Mereka sangat berharap Lu Yuan bisa menciptakan keajaiban kali ini. Lagi pula, jika dia benar-benar bisa pergi dengan alam semesta ini, itu akan menjadi hal yang hebat bagi Keluo dan dewa pertempuran lainnya. Melihat semua orang menatapnya, Lu Yuan tersenyum dan kekuatan spiritual melonjak di sekujur tubuhnya. Dia berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta di tubuhnya, dan kesadarannya terus menyebar, akhirnya menyebar ke seluruh alam semesta. Lu Yuan, yang memiliki asal-usul alam semesta, ditambah dengan kekuatannya yang kuat saat ini, bahkan untuk sementara dapat menyatukan dirinya dengan alam semesta. Tidak hanya itu, tetapi di mata Lu Yuan, garis-garis spasial di laut kekacauan akhirnya samar-samar terlihat.
Mengendalikan hukum spasial dan menggunakan hukum spasial berbeda. Lu Yuan menemukan bahwa dia tampaknya dapat menggunakan hukum spasial untuk bergerak di Laut Kekacauan. Bahkan di ruang yang stabil di Laut Kekacauan, Lu Yuan masih bisa mengikuti jejaknya. Energi spiritual melonjak di sekujur tubuhnya, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh alam semesta. Di berbagai wilayah alam semesta, sejumlah besar makhluk hidup merasakan kekuatan yang sangat kuat. Terlepas dari apakah mereka adalah pejuang genetik atau orang biasa yang belum terbangun, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit saat ini. Mereka agak bingung. Kekuatan yang dahsyat ini membuat mereka merasa ingin bersujud dalam penyembahan. Namun, semua orang segera menyadari bahwa kekuatan dahsyat ini tidak berpengaruh pada mereka. Setelah terkejut, semua orang terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, Dewa Pertempuran di perbatasan alam semesta berbeda. Mereka menemukan bahwa celah di membran alam semesta ditutupi dengan lapisan cahaya berwarna-warni yang mengalir, sepenuhnya menyegel seluruh alam semesta di dalamnya. Kemudian, mereka menemukan bahwa di luar membran alam semesta, Laut Kekacauan yang awalnya redup secara bertahap berubah menjadi ruang yang hancur dengan cahaya yang mengalir. Translokasi spasial, Dewa Pertempuran di benteng mekanis masih dalam kondisi yang lebih baik. Namun, para dewa pertempuran dan prajurit genetik yang menjaga celah lainnya semuanya terkejut. Nusing sedang menjaga celah di wilayah manusia. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Hal ini membuat mata Nusing terbelalak kaget. Aura ini, apakah itu Ah Yuan? Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Sebelum Furious Star bisa tenang, dia tiba-tiba melihat penghalang yang kuat muncul di celah itu. Kemudian, lingkungan di luar juga berubah. Matanya langsung melebar dan dia bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi di luar? Apa yang dilakukan Ah Yuan? Furious Star tercengang. Bukan hanya dia, para pejuang genetik lainnya juga sama. Semua dewa pertempuran terkejut. Mereka telah menjaga perbatasan alam semesta selama ratusan juta tahun dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Itu agak terlalu dibesar-besarkan. 767 Susunan Lu Yuan, ledakan alam semesta 1. Retakan ruang angkasa yang berkilauan dengan cahaya terus mundur di luar membran alam semesta, dan akhirnya berubah menjadi garis-garis tipis. Madus dan yang lainnya menatap Lu Yuan, yang dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang mengerikan, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan dahsyat ini mengejutkan mereka. Tidak hanya itu, mereka tidak menyangka Lu Yuan benar-benar dapat menggerakkan seluruh alam semesta. Terlebih lagi, itu berada di wilayah dengan ruang yang stabil seperti Laut Kekacauan. Sebagai ahli tingkat dewa pertempuran, mereka memiliki pemahaman tentang seberapa stabil ruang di Laut Kekacauan. Justru karena inilah mereka merasakan pandangan dunia mereka hancur. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, garis-garis tipis di luar membran alam semesta berubah menjadi keretakan spasial lagi. Kemudian, pemandangan di luar menjadi kabur, dan akhirnya, berubah menjadi Laut Kekacauan kuning samar lagi. Di area ini, tidak ada binatang buas yang terlihat di mana-mana. Itu sangat damai. Energi spiritual di sekitar Lu Yuan menjadi tenang. Wajahnya sedikit pucat dan dia menghela napas. Bahkan dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, dia masih merasakan tekanan yang besar ketika dia menggunakan gerakan ruang dengan seluruh alam semesta. Yang lain juga kembali sadar pada saat ini. Mereka menatap Lu Yuan dengan heran. Ah Yuan, kamu benar-benar melakukannya. Aku tidak menyangka kamu bisa membawa kosmos kita keluar dari lautan kekacauan itu. Dia terlalu kuat, seru Keluo. Mata Yinggu masih sedikit kosong. Ini tidak bisa dipercaya. Ya, bahkan tidak ada binatang buas eksotis di daerah ini. Sangat sunyi dan damai. Madus menatap lautan kekacauan yang gelap, suaranya membawa sedikit rasa mabuk. Ini adalah pemandangan damai yang tidak pernah dia bayangkan. Ketika yang lain mendengar kata-kata Madus, mereka juga melihat ke arah wilayah lautan kekacauan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ekspresi yang rumit. Ketika Lu Yuan melihat ini, mereka menatapnya sebentar sebelum berkata, "Senior, jangan terlalu cepat senang." Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit tertegun dan kemudian menatap Lu Yuan. "Ah Yuan, mengapa kamu berkata begitu?" Lu Yuan menggelengkan kepalanya. "Meskipun kita telah meninggalkan Laut Kekacauan, kita tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Ibu Mutasi.
Mungkin saja dia bisa menemukan jejak kepergian kita. Bahkan jika kita pergi sekarang, kita hanya akan menunda untuk beberapa saat. Mungkin kita harus terus bergerak. Mendengar ini, semua orang terdiam sejenak. Setelah bertukar pandang, Bingling membuka mulutnya dan berkata, "Kakak Lu Yuan benar, selama ibu mutasi masih hidup, ada kemungkinan kita akan ditemukan kapan saja. Masih terlalu dini untuk bergembira." Benar sekali, karena binatang bermutasi itu mampu menemukan alam semesta kita sebelumnya, ia mungkin dapat menemukan lokasi kita di masa depan. Pada akhirnya, kita masih harus bekerja keras untuk berkultivasi. Pada saat itu, bahkan jika ibu mutasi menemukan kita, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang karena tidak ada binatang eksotis di daerah ini, kita memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Semua orang berbicara. Lu Yuan mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali dan berkultivasi terlebih dahulu." "Baiklah, Saudara Lu Yuan, kali ini sulit bagimu lagi." Madus cepat berkata. Semua orang juga mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan menghilang. Setelah kembali ke tanah asal, Lu Yuan memasuki ruang gravitasi lagi dan berencana untuk berkultivasi. Namun, sebelum berkultivasi, pikiran Lu Yuan melayang. Dia memikirkan sebuah masalah, yaitu, dia tidak tahu seberapa kuat ibu mutasi itu. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu, kamu bisa menang. Jika dia bahkan tidak tahu seberapa kuat ibu mutasi itu, penilaian Lu Yuan tentang kekuatannya sendiri akan salah. Bagaimanapun, Lu Yuan tidak percaya bahwa dia bisa menyingkirkan ibu mutasi hanya dengan mengubah posisinya di laut kekacauan. Apa yang dia katakan di perbatasan adalah apa yang dia pikirkan. Dia lebih suka memikirkan skenario terburuk. Jika ibu mutasi benar-benar dapat melacak lokasi mereka, mereka harus bertarung cepat atau lambat. Lu Yuan harus memahami kekuatan ibu mutasi sebelum dia bisa tahu cara mengalahkannya. Selain itu, jika ibu mutasi benar-benar memiliki kemampuan untuk melacak lokasi mereka, maka tidak bijaksana untuk tinggal di sini. Dia perlu membawa alam semesta untuk terus-menerus mengubah posisinya untuk menunda waktu dia akan ditangkap oleh ibu mutasi. Selain itu, ini juga mengharuskan Lu Yuan untuk secara kasar menentukan lokasi ibu mutasi. Selama periode ini, kultivasi Lu Yuan sendiri tidak boleh tertinggal. Kekuatan adalah kunci untuk menghadapi ibu mutasi. Ada banyak masalah dan Lu Yuan merasakan banyak tekanan. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, cahaya spiritual berkelebat di sekujur tubuhnya. Sebuah bayangan putih keperakan muncul di depan Lu Yuan. Ini adalah avatar nomologis yang diciptakan oleh Lu Yuan menggunakan hukum spasial menurut prinsip utusan Dewa Bayangan. Sebagai klon nomologis, klon spasial ini memiliki tingkat kemampuan kontrol spasial tertentu. Itu hampir tidak dapat dianggap sebagai kekuatan nomologis. Meskipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh utama Lu Yuan tidak membutuhkan klon ini untuk bertarung. Lu Yuan berencana untuk membiarkan klon spasial ini kembali ke lokasi sebelumnya di alam semesta dan menunggu kedatangan ibu mutasi. Pada saat itu, dia akan melihat seberapa kuat ibu mutasi itu. Selain itu, dia juga dapat menentukan perkiraan lokasi ibu mutasi. Saat memikirkan hal ini, pikiran Lu Yuan bergerak, dan klon spasial itu menghilang. Setelah mengatur klon ruang angkasa, energi spiritual melonjak di sekitar Lu Yuan lagi. Hukum bintang dan hukum ruang beredar, membentuk bayangan putih perak dengan bintik-bintik cahaya bintang 768 susunan Lu Yuan, ledakan alam semesta 2. Ini adalah klon yang dibentuk oleh penggabungan hukum spasial dan hukum bintang. Lu Yuan berencana menggunakan klon ini untuk menggerakkan gelembung alam semesta. Bagaimanapun, tubuh utama Lu Yuan perlu berkultivasi, jadi dia tidak dapat menggerakkan gelembung kosmik kapanpun. Klon ini memiliki hukum bintang yang kuat. Lu Yuan kemudian menggunakan asal-usul alam semesta untuk menyatu dengannya dan menambahkan hukum spasial. Meskipun tidak dapat melintasi ruang laut kekacauan semudah Lu Yuan, klon itu masih dapat bergerak bersama gelembung alam semesta. Itu sudah cukup. Paling tidak, ibu mutasi tidak akan dapat menentukan di mana alam semesta mereka berada. Lu Yuan memberikan pikirannya kepada avatar di depannya. Segera, avatar itu menghilang dari tempatnya dan sepenuhnya menyatu dengan alam semesta melalui asal-usul alam semesta dan kekuatan bintang-bintang. Setelah itu, dia menggunakan hukum spasial dan gelembung kosmos perlahan memasuki ruang laut kekacauan primal.
Klon itu mulai bergerak perlahan. Tubuh utama Lu Yuan dapat merasakan perubahan di luar alam semesta dan dia menghela napas lega. Tampaknya idenya masih layak. Dengan cara ini, dia akan memiliki sejumlah waktu untuk berkultivasi dengan benar. Lu Yuan tersenyum, dan tekanan berat di hatinya sedikit berkurang. Dia duduk bersila dan berencana untuk terus memahami hukum. Lu Yuan telah merencanakan aturan berikutnya, yaitu aturan waktu. Dibandingkan dengan hukum takdir dan hukum fantasi, pemahaman hukum waktu lebih sulit. Namun, hukum spasial dan hukum waktu memiliki hubungan tertentu, yang menurunkan kesulitan sampai batas tertentu. Selain itu, Lu Yuan telah memahami 7 jenis hukum. Dengan bantuan asal-usul alam semesta dan bantuan hati hukum, dia masih yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menguasai hukum waktu. Menguasai hukum waktu adalah upaya bagi Lu Yuan. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Lu Yuan melalui perbedaan aliran waktu antara tanah asal dan alam semesta nyata. Jika dia sepenuhnya memahami hukum waktu, apakah dia dapat memengaruhi aliran waktu di sekitarnya? Jika memungkinkan, Lu Yuan dapat mempercepat aliran waktu di sekitarnya. Dengan cara ini, dia mungkin dapat memahami semua hukum dengan sempurna dalam waktu sesingkat mungkin dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya sesegera mungkin untuk menghadapi sang ibu mutasi. Lu Yuan memiliki ide ini sebelumnya. Namun, pada saat itu, dia bahkan tidak memahami hukum spasial. Kesulitan memahami hukum waktu terlalu tinggi dan mudah gagal. Jika dia gagal, dia tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi dia juga akan membuang-buang hati hukum yang berharga. Itu benar-benar tidak cukup aman. Karena ia tidak kehabisan akal, Lu Yuan fokus bermain aman. Baru sekarang Lu Yuan memiliki keyakinan tertentu bahwa ia berencana untuk memahami hukum waktu. Setelah mengeluarkan inti hukum dan menggunakannya, kesadaran Lu Yuan menjadi kabur dan ia muncul di sungai waktu. Pecahan-pecahan waktu berkelebat di sungai waktu, dan pada saat yang sama, pasir perunggu waktu mengalir di sungai waktu. Lu Yuan melihat gambar-gambar sejarah dan mulai memahami misteri waktu yang mendalam. Di area tempat Lu Yuan dan yang lainnya sebelumnya berada di gelembung kosmik, saat gelembung kosmik menghilang, sejumlah besar binatang buas eksotis berlarian seperti lalat tanpa kepala, mengaum tanpa henti. Aura asal-usul alam semesta yang membuat mereka sangat bersemangat sebenarnya telah menghilang. Hal ini membuat sejumlah besar binatang bermutasi menjadi gila. Dan di antara binatang buas eksotis ini, ada binatang buas eksotis yang kuat di tingkat panglima perang. Binatang buas eksotis ini tidak terlalu cerdas. Setelah melihat gelembung kosmik bergabung ke dalam ruang laut kekacauan, semua binatang buas eksotis berkualitas dewa terkejut tak terlukiskan. Kemampuan yang memungkinkan gelembung kosmos menyatu keluar angkasa adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya bahkan setelah melintasi area luas laut kekacauan primal dan melahap kosmos dalam jumlah besar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hal ini membuat para binatang eksotis bingung harus berbuat apa. Namun, segera, binatang eksotis berkualitas ilahi itu menggunakan metode khusus untuk memberitahu ibu mutasi tentang informasi di sini. Di alam semesta yang sedang terkikis oleh mutasi, ibu mutasi, yang melahap asal-usul alam semesta, tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan melonjak di sekelilingnya. Kekuatan yang dahsyat itu berubah menjadi badai yang melanda seluruh alam semesta. Alam semesta, yang sudah penuh dengan lubang, terkoyak saat ini. Sejumlah besar bintang mati berubah menjadi bubuk. Ruang retak, dan ki kekacauan melonjak melalui celah-celah, menenggelamkan alam semesta yang mati. Tentakel ibu mutasi terus melambai, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau tua. Mulutnya mengeluarkan raungan yang mengerikan. Ada jejak amarah di wajahnya yang ganas. Apakah kedua anakku yang lain juga sudah mati? Sebenarnya ada 7 hukum. Dia tidak menyangka ada keberadaan seperti itu di alam semesta muda itu. Ada sedikit rasa dingin di wajah ganasnya saat dia berkata perlahan. Dia telah tumbuh ke tahap ini dalam waktu yang singkat. Kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Dia tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih jauh. Dengan kekuatan makhluk itu, jika aku melahapnya, aku mungkin bisa menjadi sumber yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, sedikit keserakahan muncul di mata hijau ibu mutasi. Pada saat ini, tubuh ibu mutasi tiba-tiba berhenti. Dia mendengarkan dengan saksama dan setelah dia memahami pesan dari keturunannya, kekuatan yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Semua matanya bersinar dengan cahaya hijau,
dan sinar cahaya hijau berubah menjadi cahaya yang mengalir yang mendatangkan malapetaka di laut kekacauan. Semua mulutnya menjerit dan meraung. Itu benar-benar menghilang. Bagaimana mungkin? Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Ibu Mutasi terkejut. Bahkan jika kamu mengendalikan hukum ruang angkasa, kamu seharusnya tidak dapat membawa seluruh kosmos melalui ruang angkasa. Bagaimana dia melakukannya? Bukannya dia belum pernah bertemu dengan para ahli yang telah menguasai hukum spasial sebelumnya. Namun, para ahli itu tidak dapat melarikan diri dengan gelembung kosmik dan hanya dapat membawa sebagian kecil orang bersama mereka. Itu hanya perjuangan yang berlarut-larut. Namun, bahkan Ibu Mutasi belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Dia tidak dapat memahami bagaimana hal itu dilakukan. Pada saat berikutnya, dia berhenti memikirkannya. Dia melambaikan tubuhnya dan menarik tentakelnya yang besar dari pecahan-pecahan alam semesta yang hancur. Saat dia menarik tentakelnya, seluruh alam semesta runtuh sepenuhnya. Semua bintang hancur, dan seluruh alam semesta meledak. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Sejumlah besar binatang aneh yang hidup di alam semesta mati, dan bahkan laut kekacauan pun terguncang oleh kekuatan ini. Namun, Ibu Mutasi, yang berada di pusat ledakan alam semesta, tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Tentakelnya menari-nari, dan sejumlah besar cahaya berkelebat di sekitar tubuhnya. Semua ini adalah kekuatan hukum. Ratusan kekuatan nomologis mengelilingi tubuh Ibu Mutasi, menyebabkan auranya tampak sangat menakutkan di laut kekacauan. Bahkan laut kekacauan pun meraung saat Ibu Mutasi bergerak. Ibu Mutasi meninggalkan area tempat alam semesta meledak. Kekuatan hukum di sekitar tubuhnya menyatu dan menyatu ke dalam tubuhnya yang sangat besar, mengukir pola-pola yang sangat dalam di tubuhnya. Kemudian, cahaya hijau yang jahat dan menakutkan menyala. Ibu Mutasi menghilang di tempat dan berubah menjadi aliran cahaya. Ia terbang menuju alam semesta tempat Lu Yuan dan yang lainnya berada dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Bahkan jika aku pergi dengan gelembung alam semesta, aku masih bisa menemukanmu. Semut terkutuk, jangan pernah berpikir untuk lari. Aku akan melahapmu dan alam semestamu sepenuhnya. Raungan Ibu Mutasi bergema di laut kekacauan. Bahkan ki kekacauan terguncang oleh raungan yang mengerikan ini seperti gelombang. Tidak lama setelah binatang buas itu memberitahu Ibu Mutasi tentang tempat ini melalui koneksi khusus, ruang di laut kekacauan tiba-tiba berfluktuasi sedikit, dan sosok putih perak muncul. Suara putih perak ini secara alami adalah klon hukum ruang angkasa Lu Yuan. Klon hukum ruang angkasa itu memiliki tingkat kesadaran Lu Yuan tertentu. Tatapannya menyapu area tempat gelembung kosmik sebelumnya berada, dan dia merasa sedikit rumit. Kemudian, dia melihat sejumlah besar binatang buas yang meraung. Aura dingin melonjak di sekitar klon hukum ruang angkasa itu. Sebelumnya, dia terburu-buru untuk pergi, jadi dia tidak membunuh binatang buas itu. Sekarang, membunuh mereka sama saja. Di laut kekacauan, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak. Semakin stabil ruang angkasa itu, semakin merusak jadinya. Badai spasial yang mengerikan melahap sejumlah besar binatang bermutasi. Ketika binatang buas eksotis berkualitas dewa di antara binatang buas eksotis melihat pemandangan ini, mereka semua mengeluarkan raungan ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, bahkan binatang buas eksotis berkualitas dewa pun dilahap. Bagaimanapun, klon hukum ruang angkasa itu memiliki kekuatan nomologis dan memahami hukum ruang angkasa yang kuat. Lu Yuan dengan mudah membunuh semua binatang bermutasi. Kemudian, dia melirik beberapa fluktuasi spasial yang tertinggal oleh perjalanan ruang angkasa dalam gelembung kosmik dan menggunakan hukum ruang angkasa lagi untuk menghapus semua fluktuasi spasial ini. Dengan cara ini, bahkan jika Ibu Mutasi memiliki hukum spasial, akan sulit baginya untuk menemukan arah dan lokasi tempat Lu Yuan pergi. 769 perubahan di lapisan atas tanah asal 1. Setelah menangani semua masalah lanjutan, avatar spasial Lu Yuan perlahan menghilang ke dalam ruang laut kekacauan, diam-diam menunggu kedatangan Ibu Mutasi. Waktu berlalu, hanya dalam waktu sekitar 10 hari di dunia nyata, aura yang sangat menakutkan mendekat dari jauh. Klon spasial Lu Yuan merasakan kekuatan yang menakutkan ini pada saat pertama dan melihat ke arah aura tersebut. Pada saat berikutnya, aliran cahaya hijau menerobos gas yang kacau dan tiba di lokasi gelembung kosmik. Monster yang sangat besar perlahan muncul. Melihat monster yang berukuran sepertiga dari gelembung kosmik ini, klon spasial Lu Yuan membelalakan matanya dengan sedikit keterkejutan.
Begitu besar, Lu Yuan tidak pernah menyangka akan ada makhluk di alam semesta yang bisa mencapai ukuran seperti itu. Namun, Lu Yuan segera merasa lega. Ibu mutasi sedang mengembara di laut kekacauan primal, melahap asal-usul alam semesta untuk meningkatkan dirinya. Dia mungkin bukan makhluk yang lahir di alam semesta. Bahkan jika mereka awalnya lahir di alam semesta, pada tahap ini, mereka tidak dapat lagi dipertimbangkan. Ukurannya tidak terlalu penting. Bagi Lu Yuan, kekuatan ibu mutasi adalah yang paling penting. Lu Yuan mengendalikan klon spasialnya dan memperhatikan ibu mutasi. Tubuhnya tegang. Hanya aura yang dipancarkan ibu mutasi sudah cukup untuk membuat Lu Yuan merasa sedikit takut. Lebih kuat darinya, jauh lebih kuat. Ini hanya aura normal ibu mutasi. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, seberapa mengerikankah itu? Lu Yuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Pada akhirnya, itu adalah keberadaan yang dapat melahap kosmos di laut kekacauan. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Lu Yuan merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia tidak memiliki pikiran yang keras kepala dan berencana untuk tinggal dan melawan ibu mutasi secara langsung. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati sekarang. Selain itu, ada kabar baik lainnya. Ibu mutasi tampaknya tidak memiliki hukum spasial, jadi dia tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Jika bukan karena itu, dia seharusnya menggunakan hukum spasial untuk bergerak alih-alih terbang. Ini adalah berita bagus untuk Lu Yuan. Ini berarti Lu Yuan tidak perlu khawatir tentang ibu mutasi yang menemukan lokasinya dan langsung berteleportasi untuk menemukannya. Jika dia punya waktu, dia bisa melarikan diri dengan gelembung alam semesta. Setelah ibu mutasi muncul, dia melihat sekeliling dan merasakan aura mutasi yang tersisa. Aura di sekelilingnya berfluktuasi, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia mengeluarkan raungan jahat, semut terkutuk. Dia bisa merasakan bahwa semua ahli waris di sini sudah mati. Mereka semua dibunuh oleh para ahli muda tingkat hukum dari alam semesta sebelumnya. Dia melihat ke lokasi tempat gelembung kosmik itu berada dan bisa merasakan sisa aura asal. Sayangnya, gelembung kosmik itu sudah menghilang. Hal ini membuat ibu mutasi semakin marah. Pada saat ini, ibu mutasi tiba-tiba sedikit gemetar. Cahaya hijau berkelebat di sekujur tubuhnya, dan mata di salah satu tentakelnya memancarkan sinar hijau. Sinar cahaya hijau ini berubah menjadi aliran cahaya yang langsung melesat ke suatu wilayah di laut kekacauan. Disinilah Lu Yuan berada. Sinar cahaya hijau itu merobek ruang. Seketika, ia memisahkan udara kacau di sekitarnya dan memancarkan retakan spasial. Klon spasial Lu Yuan, yang awalnya bersembunyi di sini, perlahan muncul dari arah lain gas kacau. Lu Yuan menatap celah spasial yang perlahan pulih dengan sedikit keterkejutan di matanya. Orang harus tahu bahwa ruang di laut kekacauan sangat stabil. Bahkan serangan Lu Yuan tidak dapat menghancurkan ruang kecuali dia menggunakan hukum spasial. Namun, serangan biasa ibu mutasi benar-benar dapat menembus ruang. Bukankah kekuatan ini sedikit terlalu kuat? Lu Yuan menyadari bahwa ia tampaknya telah meremehkan ibu mutasi. Ibu mutasi juga memperhatikan Lu Yuan. Ekspresi dingin muncul di wajahnya yang ganas saat ia perlahan berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa ada serangga kecil di sini. Jadi itu kau." Semua mulut ibu mutasi berbicara pada saat yang sama. Suaranya dipenuhi dengan godaan jahat, dan bahkan klon spasialnya pun linglung. Lu Yuan terkejut tetapi tidak menjawab. Ia hanya bergabung ke dalam ruang dan bergerak ke arah yang berbeda dari gelembung kosmik. Tepat saat Lu Yuan bergerak di celah spasial, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba turun. Cahaya hijau jahat merobek celah spasial dan langsung membungkus klon spasial Lu Yuan. Pupil klon spasial Lu Yuan mengerut hebat, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Monster ini, ia benar-benar dapat merobek ruang laut kekacauan dan memaksanya keluar. Lu Yuan melirik ibu mutasi, yang tubuhnya dipenuhi aura jahat. Dia membuat keputusan cepat dan langsung menghilangkan avatar hukum ruang angkasa. Ekspresi ibu mutasi dingin saat dia melihat klon ruang angkasa perlahan menghilang. Cahaya hijau menyala di sekujur tubuhnya. Dia mendengus dingin. Di bawah tentakelnya, retakan spasial perlahan mereda. Laut kekacauan dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sang ibu mutasi melihat sekeliling, dan ekspresi serius muncul di wajahnya yang ganas. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Meskipun sang ibu mutasi belum sepenuhnya mengendalikan hukum dimensi spasial,
dia memiliki pemahaman tertentu tentang hukum dimensi spasial karena dia memiliki sejumlah besar hukum dimensi spasial. Dia masih bisa merasakan fluktuasi spasial yang sederhana. Segera, aura di sekitar sang ibu mutasi menjadi ganas. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi spasial dari saat gelembung kosmik pergi telah terganggu 770 perubahan di lapisan atas tanah asal 2. Klon ruang angkasa inilah yang melakukannya. Semut terkutuk. Jangan pikir aku tidak dapat menemukanmu hanya karena ini. Suara ibu mutasi dipenuhi dengan amarah. Pada saat berikutnya, tentakel ibu mutasi meninggalkan tubuhnya. Tentakel itu menggeliat dan berubah menjadi monster daging. Semua monster daging ini memiliki fluktuasi aura yang sangat menakutkan dan kuat. Semuanya berada pada level nomologis. Ada ratusan dari mereka. Dengan sebuah pikiran, ibu mutasi membuat sentuhan mutasi berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergerak ke segala arah. Selama mereka lewat, mereka akan selalu meninggalkan jejak. Karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun di sini, dia akan mencari di tempat lain. Ibu mutasi percaya bahwa dia pasti akan dapat menangkap alam semesta dan semut itu. Gelembung alam semesta. Di ruang gravitasi kota perbaikan surga di tingkat atas tanah asal. Lu Yuan, yang sedang memahami hukum spasial, tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, dan bahkan hukum ruang pun runtuh. Lu Yuan memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Matanya berkedip, dan tatapannya sangat berat. Menghancurkan klon ruangnya secara paksa telah menyebabkan serangan balik yang memengaruhi kesadarannya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia telah menderita beberapa luka. Cahaya hijau menyala di sekitar tubuh Lu Yuan, dan hukum kehidupan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya pulih dengan cepat, dan bahkan rasa sakit di kepalanya berkurang sedikit demi sedikit. Kepucatan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan segera, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Serangan balik kali ini terlalu serius. Hukum ruang langsung hancur. Dia baru saja mulai memahami hukum waktu dan itu belum lama. Dia tidak menyangka akan menyia-nyiakan hati nomologis begitu saja. Namun, sakit hati Lu Yuan hanya berlangsung sebentar sebelum dia menunjukkan senyuman. Meskipun dia telah menderita beberapa luka dan telah menyia-nyiakan hati nomologis, itu perlu. Informasi yang diperolehnya juga sangat berharga. Pertama-tama, Lu Yuan memastikan bahwa Mother of Mutation sangat kuat. Ia bahkan menduga bahwa meskipun ia memahami hukum waktu, hukum takdir, dan hukum ilusi yang tersisa, ia mungkin tidak sebanding dengan Mother of Mutation. Aura itu terlalu kuat. Serangan biasa dapat menghancurkan ruang laut kekacauan dan bahkan memaksa klon spasialnya keluar dari ruang tersebut. Jika ia tidak menghancurkan klon spasialnya secara langsung, Lu Yuan tidak tahu apakah monster itu akan dapat menemukan petunjuk tentang gelembung kosmik dari klon spasialnya. Memikirkan hal ini, Lu Yuan merasa sedikit takut. Sudah sangat berbahaya baginya untuk pergi ke sana hanya dengan klon spasial. Jika dia tidak pergi lebih awal, dia pasti sudah tamat. Namun, meskipun risikonya tidak kecil, setelah memastikan kekuatan ibu mutasi, Lu Yuan merasa bahwa risikonya sepadan. Selain mengetahui kekuatan ibu mutasi, Lu Yuan juga memastikan bahwa ibu mutasi tidak memahami hukum spasial. Meskipun kekuatannya cukup untuk menembus ruang, dia tidak memahami hukum ruang, jadi kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan gerakan ruang. Lu Yuan masih membawa gelembung kosmik secara acak menggunakan gerakan ruang, yang dapat menunda untuk waktu yang lama. Namun, Lu Yuan tiba-tiba sedikit mengernyit dan memikirkan sesuatu. Untuk dapat menembus ruang, aura ibu mutasi seharusnya cukup untuk mendeteksi gerakan abnormal yang disebabkan oleh gerakan ruang. Ini mungkin bukan bahaya yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, Lu Yuan buru-buru memadatkan avatar spasial lainnya. Klon spasial putih perak itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Lu Yuan berencana untuk membiarkan klon ruang angkasa ini mengikuti di belakang gelembung kosmik dan menghapus semua jejak gerakan. Ini lebih aman. Melihat klon ruang angkasa itu pergi, Lu Yuan menghela napas lega. Setelah menyelesaikan masalah itu, setidaknya untuk waktu yang singkat, tidak akan ada kekhawatiran dalam gelembung kosmik. Setelah mengetahui situasi umum ibu mutasi, dia hanya perlu membuat persiapan terlebih dahulu. Dengan hukum spasialnya dan kemampuan untuk menggerakkan gelembung alam semesta melalui asal-usul alam semesta, akan cukup sulit untuk menemukannya. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa ibu mutasi terlalu kuat.
Bagaimana jika Lu Yuan tidak sebanding dengan ibu mutasi bahkan setelah menguasai semua hukum dengan sempurna? Bisakah dia terus bersembunyi? Bahkan jika Lu Yuan ingin bersembunyi, dia mungkin tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika ibu mutasi memahami hukum spasial, maka itu akan sulit baginya. Bahkan tanpa memahami hukum spasial, jika ibu mutasi terus melahap alam semesta dan menjadi lebih kuat, alam semesta mereka akan tetap dalam bahaya. Hanya 1000 hari untuk menjadi pencuri, bagaimana mungkin ada 1000 hari untuk berjaga-jaga terhadap pencuri? Hati Lu Yuan terasa berat dan pikirannya melayang. Pada akhirnya, dia tidak punya solusi khusus. Yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dia akan memiliki kelonggaran untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia harus menghadapi ibu mutasi, itu tidak akan seperti klon spasial ini. Lu Yuan mengembuskan napas keruh dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Kemudian, ia mengeluarkan jantung nomologis dan menggunakannya lagi. Untuk memahami hukum waktu lagi. Lu Yuan menggunakan avatar ruang dan bintang untuk terus-menerus mengubah lokasi gelembung kosmik. Ia juga menggunakan avatar ruang lain untuk menghilangkan jejak. Gelembung kosmik bergerak di antara laut kekacauan dan celah spasial. Secara keseluruhan, alam semesta sangat stabil baru-baru ini. Selama proses ini, tubuh utama Lu Yuan difokuskan pada kultivasi. Kesulitan memahami hukum waktu beberapa kali lebih tinggi daripada hukum ruang. Pemahaman Lu Yuan sangat sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan pemahamannya meningkat. 100 tahun setelah waktu asal, kerikil perunggu muncul di langit di atas kota perbaikan surga. Hukum waktu misterius terukir di kerikil, dan waktu di seluruh kota perbaikan surga berhenti sejenak, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Berita tentang gelembung alam semesta yang meninggalkan laut kekacauan primal secara alami menyebar ke seluruh alam semesta dalam waktu singkat. Para pejuang genetik di eselon atas tanah asal semuanya adalah ahli, jadi mereka secara alami memahami ancaman di luar alam semesta dan tekanan yang dibawa oleh ibu mutasi yang kuat. Hampir semua pejuang genetik bekerja keras dalam pelatihan mereka. Namun, karena gelembung kosmik telah meninggalkan area aslinya dan kehilangan erosi binatang bermutasi, area bermutasi di lapisan atas tanah asal secara bertahap berkurang. Beberapa di antaranya disebabkan oleh efek pemulihan dan pemurnian tanah asal itu sendiri, sementara beberapa disebabkan oleh kemampuan pemurnian beberapa pejuang genetik dengan kekuatan cahaya. Saat jumlah wilayah bermutasi berkurang dan aura bermutasi menghilang, jumlah binatang bermutasi secara alami berkurang. Binatang bermutasi yang awalnya ada terus-menerus terbunuh dan secara bertahap menghilang. Tidak hanya itu, langit di atas tanah asal tidak lagi berwarna gelap seperti aslinya. Menjadi bersih dan jernih, dan bahkan retakan spasial pun berkurang. Ini semua disebabkan oleh pengurangan mutasi. Setelah kehilangan sejumlah besar binatang bermutasi, meskipun efisiensi prajurit genetik dalam memperoleh poin prestasi telah menurun, juga lebih sulit bagi beberapa ahli untuk menukar sumber daya, dan kecepatan peningkatan telah sedikit melambat. Tentu saja, dengan berkurangnya binatang bermutasi, tingkat atas tanah asal akan menjadi lebih aman dari sebelumnya. Prajurit genetik tidak akan mati sepenuhnya karena dibunuh oleh binatang bermutasi. Hanya bisa dikatakan bahwa ada untung dan rugi. Pada saat ini, ada sejumlah besar prajurit genetik di tingkat Raja Tempur dan di atasnya di kota perbaikan surga. Ketika mereka melihat fenomena baru di langit, beberapa pendatang baru mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Apa pasir ini? Tampaknya menutupi seluruh kota perbaikan surga. Sangat menakutkan. Mungkinkah ibu mutasi telah menyerbu? Sementara para pemula masih terkejut, para prajurit genetik yang telah mengalami fenomena nomologis sebelumnya semuanya terkejut dan tersenyum senang. Itu Tuan Lu Yuan. Sepertinya hukum Tuan Lu Yuan telah menerobos lagi. Itu hebat. Selama Tuan Lu Yuan masih hidup, tidak peduli seberapa kuat ibu mutasi, kita masih punya harapan. Berapa banyak hukum yang telah diciptakan Tuan Lu Yuan? Jika bukan karena apa yang dikatakan Tuan Ruoshui dan yang lainnya sebelumnya, kita tidak akan tahu bahwa fenomena sebelumnya sebenarnya disebabkan oleh Tuan Lu Yuan. Itu benar, Tuan Lu Yuan terlalu kuat. Terlebih lagi, di bawah cakar dan taring binatang buas yang bermutasi, dia telah menyelamatkan alam semesta kita lebih dari sekali. Ada juga beberapa prajurit veteran yang menatap raja pertempuran yang baru di samping mereka tanpa berkata apa-apa dan berkata, "Jangan kaget, ini adalah fenomena nomologis." Ketika Tuan Lu
Yuan memahami hukum sebelumnya. Selalu ada fenomena nomologis, ini telah terjadi berkali-kali.